Perkenalkan saya dengan Asima Rona Hutapea. Saya adalah wakil pialang dari PT Handal Semesta Berjangka. Untuk yang saat ini webinar kita mengambil judul rangkuman trading bulan Juni. Ya, sedikit company profile tentang HSB adalah salah satu perusahaan berjangka ya. Dan kita juga mempunyai aplikasi, sekarang ini sudah ada aplikasi IX dan MetaTrader 5 ya Bapak Ibu ya. Mungkin kalau misalnya buat para sobat trader yang belum mempunyai akun, mungkin nanti boleh langsung ke live chat dari aplikasi, bisa hubungi customer service untuk dibantu pembukaan akun ya. Dengan promo-promo yang menarik tentunya. Dan jangan khawatir untuk nasabah barunya HSB itu Bapak Ibu setelah nanti deposit itu akan didampingi oleh agen RM yang akan membantu Bapak Ibu untuk mengenal lebih detail lagi mengenai trading ya. Tidak dilepas begitu saja. Lalu kelebihan HSB yang berikutnya adalah kita customer service 24 jam. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang perlu saya sampaikan juga setiap hari Senin itu ada webinar yang akan dibantu oleh Pak Dani ya Pak ya. Ya. Jadi jangan khawatir nanti kalau misalnya memang minggu depan mau bergabung lagi itu boleh langsung mendaftar atau langsung join linknya via Telegram juga ada. Atau kalau Bapak Ibu mau tidak punya Telegram bisa bertanya ke CS kita melalui live chat ya. Baik, mungkin untuk kesempatan ini mau langsung dimulai atau menunggu dulu Pak Denny? Ya, langsung mulai aja. Langsung mulai aja, oke. Baik. Untuk forum ini dipersembahkan oleh HSB Investasi, ya. Forum ini dikhususkan bagi semua sobat trader, baik Bapak Ibu yang sudah paham tentang trading maupun bagi pemula, ya. Dan ini langsung dipandu oleh market advisor kita yang sudah berpengalaman, ya, dan juga didampingi oleh wakil pialang. Baik, untuk menghemat waktu dan tempat saya berikan ke Pak Denny. Silakan Pak. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk Bu Sima. Dan ini yang belum hadir ternyata masih banyak ya, namun hanya Pak Agus Susanto. Wah, ini padahal bisa mencari sinyal entry point ini. Pak Agus Susanto, ini saya boleh bertanya terlebih dahulu kepada Bapak. Sudah berapa lama gabung di ASB, Pak? Mungkin 1 tahun lebih ya Pak ya. 1 tahun. Sebelumnya webinar kemarin ikut ya? Tidak Pak, belum berkesempatan ikut Pak kemarin Pak. Kalau untuk tradingnya ini sudah berapa lama Pak? Saya ya itu selama ada dana ya Pak ya, terus kelihatan Ya. ada kesempatan baru itu sih trading begitu. Ya, jadi baru-baru 1 tahun ini berkecimpung kembali ya? Atau sebelumnya pernah di pialang-pialang lain gitu Pak? Pernah merasakan? Tidak pernah Pak, saya baru pertama kali ya HSB ini begitu. Nah, oke, yang kalau saya boleh tanya saat ini Bapak apa nih yang sulitnya? Apa sih cara mencari entry point atau misalkan cara menentukan tren atau bagaimana sih mencari konfirmasi masih ragu buy dan sell-nya seperti itu atau masih ada ke arah sananya masih bingung gitu? Iya betul, saya juga masih belum terlalu ini ya kalau untuk pembacaan grafik itu Pak, karena saya sekarang lebih ke tren caranya itu sih. Hanya itu sama lihat mungkin berita Pak ya. Kalau beritanya begini, Ya. seumpama nih contohnya ya Pak ya. Kalau semua beritanya ini USD naik ya, nanti saya nunggu apa namanya kira-kira akan naik begitu Pak. Sementara Oke. masih seperti itu Pak. Karena saya belum paham ini. Oke, mungkin di sini sekali lagi apa ya, saya pun di sini sama sebagai trader dan saya pun sampai di detik hari ini masih trading Pak. Jadi sama-sama kita belajar bagaimana sih cara menganalisa market dengan resiko yang kita ukur ya. Seperti itu. Tapi mungkin ke depannya jika kita tahu pergerakan tren, maka ketika kita ingin contoh kasarannya averaging ya, kita sudah salah entry buy atau sudah salah entry sell dan keceret bahasa kasarannya atau sudah ketinggal sedang floating besar dan kita ingin menahan itu. Nah, ketika kita tahu struktur market, ketika kita tahu trennya seperti apa dan bagaimana sampai time frame yang lebih besar, itu bisa loh Pak. Dan saya pun kadang seperti itu ya, nge-averaging ya. Artinya buy saya contoh di angka 20 dan saat ini harga
sudah di angka 7. Nah, gimana sih cara mensiasatinya? Itu bisa kita Pak, cara biarpun modal atau balance kita itu seadanya, tapi kita bisa nge-averaging itu dengan mengkalkulasikan perhitungan-perhitungannya. Nanti akan saya jelaskan ya bagaimana sih caranya gitu ya. Itu untuk kalau kita di situ nggak mau kena rugi banget gitu kan. Yang namanya kita kan entry pastinya tidak akan cune itu low risk, apalagi kalau swing. Swing tuh pastinya dia mindsetnya artinya dari high low sampai lower low-nya itu benar-benar diperhitungkan seperti itu ya. Oke, di sini saya sambil menunggu ada beberapa yang datang. Ini ada Zoom user, mungkin tidak ada namanya, saya tidak mengetahui ya. Baik, ini akan saya mulai langsung. Untuk penjelasan dari webinar ini, yakni untuk rangkuman trading yang di bulan Juni. Memang agak terlalu cepat di tanggal 26, tetapi kita sudah mengetahui bahwa pergerakan market itu selarasnya akan arahnya akan kemana. Ya, artinya kita mengetahui dari fundamental dan teknikal yang menyimpulkan bahwa kita untuk planning di bulan Juli-nya itu akan kemana pergerakannya. Seperti itu ya. Baik, di sini saya akan sekali lagi akan membahas mengenai fundamental yang berada di bulan Juni, yakni untuk oil ya. Untuk Pak Agus Susanto saya boleh nanya kepada Bapak nih Pak ya. Bapak untuk tradingnya di apa nih Pak? Kalau saya boleh tahu untuk minatnya di emas atau di oil atau di mata uang? Sebetulnya saya itu minat di oil Pak, tapi resikonya besar, nggak Ya, sesuai dengan itu saya Pak. Jadi saya sementara ambil JPY dulu Pak. JPY. Oke. Baik, artinya di oil suka tapi karena balance-nya itu memang harus besar ya, betul, betul Betul. karena per entry-nya pun sudah memakan margin yang besar. Ya Oke, betul. di sini saya akan membahas nanti untuk sekali lagi ke oil yang nantinya mungkin jika ada pertanyaan dari Jepang Yen atau dari dolar arahnya akan kemana seperti itu dari fundamental dan teknikal baik dari intraday ataupun swing nanti akan saya jelaskan ya. Nah di sini untuk oil yang kita ketahui kan OPEC di bulan sebelumnya ya di bulan Mei yang saya ingat di harga 70 dan dia 70,75 push turning point ada gap ya sampai ke 80-an. Yakni memangkas 1,16 juta barel per harinya hingga akhir Juni bulan ini ya. Yang diketahui bahwa harga minyak memang saat ini permintaan sedikit karena kebijakan suku bunga dari berbagai negara hampir mayoritas besar yaitu adalah hawkish atau menaikkan. Artinya ketika suku bunga tersebut naik, para pengusaha atau para perusahaan-perusahaan untuk membeli minyak itu mikir 2 kali kasarannya. Contoh gini, kita punya usaha di bidang pengiriman barang ya. Karena harga minyak yang naik, otomatis kita pasti akan nge-push dan memanage bagaimana sih pengiriman sekali pengiriman, proses pengiriman itu di-press sekalian. Artinya tidak membuang-buang waktu yang tadinya mungkin 1 hari bisa 5 kali bolak-balik, ini hanya 2 kali bolak-balik. Nah, dan ini berdampaklah pada harga minyak. Memang tidak terasa, tetapi dalam hitungan berapa banyak perusahaan yang terdapat dalam satu negara tersebut. Artinya di situ permintaan memang mendominasi ya. Hukum permintaan dan penawaran pastinya akan selalu mendominasi. Apalagi kalau kita mengetahui teknik hukum supply and demand. Sederhana ya. Dan itu kita sudah mengetahui bahwa permintaan minyak di bulan Juni Juli ini kenapa dipangkas? Karena berkurangnya ya permintaan minyak tersebut sehingga OPEC plus baik dan negara sebagian penghasil minyak sepakat untuk memangkas. Dan isunya di bulan Juli sampai Agustus akan ada pemangkasan kembali ya. Dan itu bukan rumor tapi dikabarkan benar-benar akan ada pemangkasan. Namun masih melihat condong dari permintaan Cina, Amerika dan padahal ini mau mendekati musim panas ya. Itu harusnya permintaan minyak sudah meningkat nih. Dan kemudian OPEC Plus di Juli dikabarkan akan memangkas produksinya di angka 1 juta barel. Mungkin bisa 1 juta, mungkin bisa di bawah ataupun mungkin bisa 2 juta.
kita lihat nanti ya sampai di bulan Juli nih. Untuk Julinya ini belum diinformasikan di tanggal berapanya, namun akan ada pemangkasan. Artinya benar-benar OPEC Plus ini ingin menstabilkan harga. Masa iya sih minyak didominasi oleh US terus kan, Amerika terus. Mentang-mentang dia bisa menghasilkan minyak yang benar-benar dari pesisir pantai yang benar-benar pesulingannya tanpa ngebor ya kan. Kasarannya seperti itu. Dan ini ada data inventory minyak mentah Amerika ya dari bulan Mei yang diketahui. Lihat Amerika ini memang kalau saya jujur, saya kalau untuk di minyak ini ketika rilis dalam hari Rabu ya, kita cari entry point untuk di minyak tuh biasanya bisa di pucuk Rabu malam. Ya, saya kasih kisi-kisinya nih. Rabu malam ketika rilis itu biasanya di pucuk. Mau kita sell pasti selalu ada di atas. Mau kita buy pasti selalu ada di bawah. Biasanya saya entry point itu untuk minyak di hari Rabu malam. Ya, Rabu malam sampai dia close penutupan harga tersebut, nah kelihatan hari Kamisnya baru entry. Seperti itu. Ini saya strategi saya ya. Nah, ini untuk fundamental di bulan Juni. Fundamental. Nah, otomatis karena US oil ya beriringan dengan mata uang dolar, pastinya kita akan mengacunya kepada dolar. Ya, bukan pada rupiah atau bukan pada Cina atau bukan pada Jepang yen, itu akan berdampak di sub dampaknya seperti itu ya. Namun tetap di dolar. Kukuhnya di dolar ya. Contoh kayak kemarin nih ada NFP. Sebelum ada NFP ada kisi-kisinya dari ADP NFP. Wah, itu enak banget entry-nya tuh kita bisa di low risk. Ya, artinya kita mengutamakan resiko kecil terlebih dahulu. Nah, di sini hasil fundamental di bulan Juni diketahui bahwa NFP-nya itu di atas ekspektasi. Otomatis, ya kan, kedepannya pastinya dari pihak suku bunga, dari pihak The Fed, ya, pastinya akan, ini sih secara perkiraan ya, diperkirakan akan menaikkan suku bunga kembali. Kalau hasilnya ini positif, di atas ekspektasi pasti suku bunga naik. Seperti itu ya. Misal pun suku bunganya turun, tapi kebijakannya biasanya hawkish. Seperti itu peluang besarnya, potensi besarnya. Oke, yang diketahui dari NFP ya, saja sudah hasilnya positif, apalagi dengan CPI-nya, yakni di bulan kemarin masih jauh targetnya, yakni di 2% untuk target inflasi Amerika. Artinya potensi kenaikan suku bunga, yakni akan berdampak pada harga minyak. Pastinya dolar menguat, otomatis dengan minyak pun seperti itu akan ada perubahan harga yang signifikan. Ya, secara logikanya seperti itu. Oke, di sini fundamental bulan Juni kembali mengenai PDB Cina ya. PDB Cina yakni kemarin goyah hasilnya di bawah prediksi. Dengan sekali lagi yakni dari perusahaan-perusahaan yang berada di sana artinya untuk pendapatan Cina yakni bisa terlihat dari PDB-nya tersebut lemah ya atau turun. Pastinya para analis dan para investor yang berada di market ya mengetahui bahwa hasilnya yakni jelek untuk permintaan di Cina. Seperti itu. Ya. Kalau kita secara panjang dari hukum permintaan penawaran, saya rasa ini tidak membutuhkan yang namanya ahli sebagai profesor untuk hukum dan jual beli ya, seperti itu. Baik, selanjutnya yakni ada di bulan Juni ini ada 2 pertemuan yang telah terjadi ya Bu Sima ya. Di pertengahan bulan Juni kemarin bahwa The Fed menginformasikan Jerome Powell akan adanya kenaikan suku bunga wacananya, dan akan ada lagi di pertemuan di minggu ini ya untuk mengenai kebijakan suku bunga yang pastinya prediksikan bahwa suku bunga tersebut akan naik ya. Ini untuk prediksinya votingnya ya. Artinya gini, suku bunga naik otomatis harga minyak naik ya, karena namun kita belum tentu apakah harga minyak akan US oil itu contoh di angka 70 bisa menjadi angka 75 atau 80 atau 72, belum tentu. Namun sekali lagi bisa dilihat dampaknya dari apa sub bawahnya, permintaannya melemah atau menguat. Seperti itu ya. Namun biasanya para trader-trader spekulator yang mencari scalping
bisa melihat dari aksi reaksi engulfing. Ya, seperti itu. Nah, otomatis dolar menguat bagi negara-negara lain nih seperti kita rupiah, pound sterling, euro dan negara-negara lainnya bukan menganggap bahwa otomatis harga minyak itu mahal karena dalam bentuk dolar. Ya iyalah dolar menguat otomatis nilai komoditas nilai energi dari US oil atau black gold ini otomatis meningkat, naik. Sehingga buat negara-negara lainnya ini wah mahal pastinya seperti itu ya. Nah, ini untuk pergerakan US oil dalam 1 bulan. Nah, saya paling senang Pak Susanto, Pak Agus di sini swing atau scalping, Pak? Kalau saya boleh tanya, Pak. Pak Agus? Di sini sebagai scalping atau swinger atau intraday, Bapak? Ini iya, saya belum terlalu paham juga Pak istilahnya Pak. Oke. Jadi di sini saya jelasin Pak ya. Nih, jadi untuk mekanisme ini saya dengan swing itu kita jadi lebih mengetahui pergerakan untuk intraday bahkan scalping. Nah, jadi gini, kalau saya sendiri untuk mengetahui pergerakan secara signifikan depannya, saya pasti akan membatasi di mana sih level-level yang sulit untuk ditembus. Karena gini, ketika kita beli di harga murah banget ya, artinya di level support ya Pak ya. Nah, di level support saya pasti akan memantau tersebut dari 1 bulan. 1 bulan pergerakan Pak ke belakangnya. Jadi gini, ini contoh di bulan Juni ya. Di bulan Juni saya plotkan dari tanggal 1 Juni. Di sini tanggal 1 Juni dan ada candle 1 di sini. Kalau buat trader price action di sini sudah ke break Pak. Candle hijau dan candle merah untuk sell, hijau untuk buy ya. Nah, lebih besar candle-nya yang mana? Yang kanan atau yang kiri menurut Pak Susanto? Hijau, Pak. Hijau kan? Oke, anggap saja di sini ada orang menjual atau investor atau trader atau retail atau big player semuanya yang melakukan transaksi di minyak, yakni volumenya contohnya di angka 20. Namun di kanan ini kita mengetahui bahwa ini lebih besar loh dibandingkan candle sebelah kiri loh. Dan tanpa pun kita menghafal jenis-jenis candle, harusnya sudah paham bahwa di kanan adalah pemenangnya buyer. Pakat mengenai ini ya Pak ya? Pakat ya, bahwa yang hijau ini lebih besar dibandingkan merah. Artinya di sini tanpa kita menghafal candle, ternyata si buyer lah menangnya. Oke, saya analogikan begini nih Pak Susanto ya. Contoh, ini adalah candle kiri ya, yang kiri biris ya. Dari sini sampai di sini adalah selisihnya dari 20 ke 10. Sedangkan yang di kanan lebih besar. Otomatis di sini 10, di sini lebih tinggi kan, 25. Nah, selisihnya saja ini 10. Dari 10 ke 25, 15. Jelas menang, inilah pembelinya. Ya kan? Kalau ini pun contoh ini adalah biris, lebih jelas pemenangnya ini penjual. Kalau misalkan harganya ini candlenya warna merah, namun ini kan hijau, bullish ya, pemenangnya berarti buyer. Di sini saja sudah menyimpulkan, reaksi harga pun sudah menginformasikan bahwa buyer lot mendominasi. Nah, di sini kita selaku pedagang cerdas, baiknya kita sebagai buyer jangan memaksakan pemenangnya buyer, kita malah nge-sell. Seperti itu ya. Baik. Ini untuk time frame besar loh Pak, apalagi di time frame kecil, maka akan diinformasi secara detail. Di sini kalau dalam bentuk candle, nama-namanya scanner ini sudah engulf. Artinya ke break bahwa pemenangnya adalah candle hijau ini buyer. Nah, ada apa di tanggal 1 ini candle ini mendominasi itu nanti. Ya karena itulah biasanya saya paling asik ketika ini udah ke break, udah dengan PD aja entry buy aja udah setelah close candle buy sell di bawahnya kalau mau swing. Target di high sebelumnya atau di level supply. Ini kan kawasan resisten nih, tuh. Jajak TP dan rejection, harga membuat resisten baru. Di sini terbentuknya namanya lower high. Higher high, di sini lower high buat lower low. Nah, kembali lagi pullback menganggap bahwa di sebelumnya adalah level di harga murah dia. Ya kan? Harga lihat. Di sini aksi reaksi supply dan demand, permintaan dan penawaran
Ya, di sini masih berlaku bahwa menganggap orang-orang di sini adalah harga murah, aksi buyer bisa mengambil kembali dengan SL di bawahnya tipis. Contoh seperti ini, saya analogikan kembali ya. Nih, baik, dulunya di sini harga minyak di angka 66. Pemenangnya adalah buyer. Nah, orang-orang yang menganggap bahwa ini harga murah, secara kita psikologi ini bagusnya sebagai apa? Pak Susanto tahu di sini bagusnya sebagai apa? Sebagai buyer kembali kan, Pak? Buyer kembali kan? Satu, ini adalah level demand. Dua, ini adalah level support. Oke, dengan stop loss di bawahnya. Di bawah low candle ini. Udah, entry aja udah tanpa bingung. Entry aja udah buy. Target, kita bisa cari kawasan zona support dan resisten di time frame yang lebih kecil, mungkin di 1 jam atau di 4 jam atau di 30 menit. Seperti itu ya. Untuk mencari nanti saya jelaskan. Nanti ke Bapak kalau ada pertanyaan silakan tanyakan saja Pak, nggak usah sungkan. Ya. Oke, saya lanjutkan dan lihat harga. Kalau ingin konservatif kembali, karena ini adalah satu candle daily, ya, ini adalah key level atau harga resisten atau supply dan ditembus ada volume yang lebih besar dari candle ini. Kebalikannya yang tadi di sebelumnya bahwa candle bearish ini dikalahkan oleh satu candle, namun candle bearish ini dikalahkan oleh 3 candle. Artinya ini disebutnya kalau price action disebutnya initial break. Ya kan, dan harga ketika sudah menembus ini break ya, diinggaf tapi dengan 3 candle, lihat pemenangnya masih melanjutkan buyer kembali, buy. Seperti itu. Dan lihat respect-nya ketika zona di break, ini adalah zona retest-nya, resisten become support. Kalau di time frame H4 atau H1 ini sangat jelas banget bahwa ini adalah level RBS, resisten become support. Nah, kalau di time frame yang lebih kecil atau H4, nah pergerakannya seperti ini. Ditembus, membuat seperti ini. Nah, ini resisten. Dalam satu candle daily, ini ditembus kan, sudah di break membuat resisten yang lebih tinggi. Artinya reversal telah terjadi. Dan resisten become support adalah basicnya. Ketika resisten telah ditembus dan menjadi zona break, di sini adalah bagusnya kita entry point sebagai di level support. Kita buy dengan target, kita bisa mencari zona-zonanya di sini. Apakah ada zona drop base drop, support become resistant. Nah, kita bisa buy dengan target di TP-nya. Nah, seperti itu. Dari time frame yang lebih besar pun, ya, dari time frame yang lebih besar pun mudah. Tapi yang susah itu adalah menunggu waktunya, timing. Lihat, ketika zona supply resisten yang ini kan resisten 1, 2. Lihat, ketika kita buy, harga sudah nempel kawasan resisten sebagai take profit. Dari angka 69 ke 73 udah lumayan tuh. Berapa pips? Sekitar 400 pips. Kan? Seperti itu. Dari time frame besar daily. Ya. Jadi tidak melulu harus entry pagi entry, siang entry, malam entry. Nah, seperti itu untuk kalau di oil ya, Pak ya. Nah, jadi dengan time frame yang lebih besar kita bisa lebih paham ke depannya gitu. Oke, nah ada apa aja sih yang terjadi pada di bulan Juni ini? Ada NFP dan suku bunga yang kemarin kebijakan The Fed di 5,25% dan tidak berubah ya. Namun setelah Kongres ternyata kebijakannya ternyata adalah hawkish ya. Setelah Kongres bahwa Fed akan wacananya atau diperkirakan akan menaikkan suku bunga kembali ya. Ini lihat di tanggal 1 Juni ternyata kalau kita lihat newsnya adalah ada ADP NFP di mana dolar menguat. Lihat hasilnya bullish, minyak naik. Lihat NFP tanggal 2 Juninya hasilnya bagus juga di atas ekspektasi, ternyata naik juga NFP. Ya, sinilah sebenarnya kita tanpa fundamental pun dari aksi teknikal ya, dari aksi teknikal sudah dapat 2 konfirmasi. Satu dari ADP ternyata menguat.
ya. Kedua, telah ke break zona atau candle 1 hari pergerakan minyak tersebut sudah ditembus dan menjadi engulfing atau bullish engulfing, atau pemenangnya adalah buyer. Nah, bisa entry point di harga close candle buy. Seperti itu. Dan ternyata NFP hasilnya bagus, push ke atas kembali dan membuat zona supply atau resisten, karena di sebelah kirinya kita lihat ada atau supply. Ini adalah zona supply. Ya, dengan range-nya kalau kita entry, wah cukup banget nih, dari angka 71 ke 74. Itu kurang lebih sekitar 300 pips ya, atau $3. Itu udah gede banget. Kalau entry 0,1 udah untung $300 ya. $300. Kalau kita hitung-hitungan duit ya, hitung-hitungan duit. Nah, gimana dengan satu lot? Tinggal tambah aja nolnya 1 lah, jadi 3.000 ya, Bu Sima. 3.000 kalau untuk hitung-hitungannya dalam lot ya. Oke, di sini. Nah, di sini kita lihat di CPI. CPI kemana hasilnya tidak sesuai ekspektasi ya, namun kenaikan sedikit tapi menguat untuk dolar, tapi jauh dari target inflasinya ya. Memang harus ada, The Fed ini memang udah di ujung tanduk, memang seharusnya untuk menaikkan suku bunga kembali untuk menekan inflasi, dan lihat tidak mampu menembus dan ketemu di 3 candle berikutnya. Baru kita entry buy di sini. Ya. Dari hasil NFP yang diceritakan dari NFP. Nah, bagaimana ke depan selanjutnya? Nah, oke, nanti akan saya jelaskan untuk di teknikalnya ya. Nah, ini untuk high impact bulan kemarin ya, atau bulan ini, bulan Juni. Yang tadi sudah saya jelaskan, NFP-nya 339, prediksi 193, dan aktualnya sebelumnya di 294 ternyata lebih besar dari prediksi, dan hasilnya wow. Dan kemudian CPI-nya pun sama ya, di sini di bawah ekspektasi, di bawah prediksi dan news. Oleh karena itu pada hari tersebut tidak mampu membreak, tapi namun untuk US dollar dalam kondisi menguat. Ya. Oke, di sini untuk pergerakan US oil. Ini pada historical untuk NFP. Biasanya NFP itu di awal-awal bulan ya, Pak Susanto ya. Di awal-awal bulan, dan pergerakannya tuh cukup kencang banget. Jika NFP itu hasilnya sudah bullish, udah entry aja buy. Gitu biasanya NFP itu seperti itu ya. Oke, selanjutnya untuk trade plan, saya akan lanjut ke sesi ini apa ya, ke teknikal, bagaimana sih cara kita mensiasatinya. Mungkin Pak Susanto ada pertanyaan terlebih dahulu sampai di sini, Pak. Mungkin apa sih, ingin planning, ingin apa seperti itu mungkin? Ini kalau NFT itu hanya berpengaruh ke gini Pak. Kalau seumpama oil naik ya, itu USD/GBP juga naik, atau sebaliknya Pak? Ya, jadi seperti ini Pak, karena NFT tersebut NFT untuk non-farm payroll dolar, ya kan, untuk dolar, otomatis major pun akan berpengaruh Pak, seperti USD Jepang Yen, USD Kanada, pound sterling dolar, euro dolar. Nah, kemudian untuk yang dengan ada dolar-dolarnya lah, pasti itu akan berpengaruh. Apalagi dolar yen kemarin. NFP hasilnya positif. Jepang Yen hasilnya memang melemah. Jepang Yen kan ultra longgar kan, ya kan, kebijakan suku bunganya masih di minus 0,1, dan ada pergerakan baru wacananya yakni di bulan Juli atau sampai Juli, Agustus, September. Dalam 3 bulan ini, yang saya baca ini untuk dari info Bloomberg, dari Reuters, kan akan ada pergerakan yang secara signifikan seperti di 8 bulan yang lalu di angka dolar yen 150, di key level ternyata masuk 152, ya kan, itu sudah naik berapa pips. Nah, namun oleh karena itu Pak, nah saya sarankan Kak, NFP tersebut dolar misalkan menguat, yen kita tahu hasilnya memang ultra longgar, ya kan, melemah, udah USD Jepang Yen buy aja, udah simpel itu. Apalagi Jepang Yen ini sekarang salah satu negara yang nggak muluk-muluk kayak pound sterling,
artinya bikin runyem lah, apalagi yang crossingan ya kan. Kalau yang buat intraday itu crossingan bikin pusing. Itu kan pergerakannya kan cepet ya Pak ya. Nah, kayak dolar ini sebenarnya cukup simple. Kita cari high low, lower high-nya. Ketika masuk ke zona tersebut ada engulfing, entry buy. Udah sesimpel itu sebenarnya Pak ya. Nah, namun nanti bagaimana sih caranya nanti akan saya jelaskan. Oh, untuk teknikalnya. Ini untuk pertanyaan Bapak mungkin masuk ke arah teknikalnya seperti itu. Cukup ya. Oke, di sini saya akan jelaskan bagaimana sih cara mapping dan entry point-nya salah satunya untuk di US Oil. Saat ini jujur saya US Oil pun masih menunggu pengen entry di bawahannya lah kembali di kawasan QM. Baik saya akan buka yakni untuk aplikasi IX ya, IX HSB. Di sini sudah ada indikator, bahkan ada sinyal trading dari central trading ya, dari pusat. Di sini akan saya jelaskan. Nah, ini mungkin sobat trader yang sudah melakukan entry bisa sebagai acuan untuk sebagai mapping, di mana kita lihat untuk US Oil di sini ada pergerakan yang sangat entry sebagai seller sudah hampir tidak tertarik kembali ya. Gini, saya akan jelaskan. Ini dalam sudut pandang saya ya. Dalam sudut pandang saya mengacu pada price action. Lihat. Ketika saya buat channel ya. Nah, ini gini ya. Saya punya zona di mana ya, zona di mana level ini yang saya jadikan acuan sebagai dari weekly ya. Ini weekly, ini adalah zona demand yang kuat. Kalau ini ke break di level ini ke break ya, maka bablas harga tersebut berpotensi ke angka 50 ya. Karena di 50 ini kita lihat ada kawasan SNR di 50 sampai 54 lah di sini. Nah, di sini 50 di kawasan 50-an ada potensi untuk sini. Kenapa saya bilang ini adalah zona demand yang kuat? Karena gini, ketika di sini ada trend line ya, trend line. Di sini kalau untuk smart money concept adalah zona buyer yang ada di sini. Ini kan level support ya, level support atau level demand sudah disentuh, sudah masuk dan menyentuh di level ini. Oke, saya ganti warnanya biar cerah jadi warna kuning. Nah, demand level murah dan membuat higher high dan membuat higher low dan higher high kembali. Sebelum zona ini ke break ya, sebelum zona ini ke break biasanya 2 sampai 3 kali mampu menahan di level ini di 65 hingga 62 ya. 62 hingga 65 karena zona buyer yang ada di sini yang pertama demand ini sudah disentuh oleh demand ini 2 dan yang ini sudah disentuh oleh ini. Nah, kekuatan power dari buyer yang ada di sini dulunya harga murah sudah dipindahkan atau didelegasikan menjadi di sini. Artinya kalau ini ke break, zona ini ke break, zona ini ke break ya, zona ini ke break, level ini dan level ini tidak dihargai. Karena itulah bisa jatuh ke angka 51 ya, 50-an ya, 50-an sampai ke zona ini dulu. Nih, target terdekatnya 53. Kalau ini ke break, jangan cari entry point penyakit di sini dan di sini. Karena zona ini sudah tidak fresh kembali. Kalau dalam price action ataupun dari hukum supply and demand ya, artinya zona-zona yang berpotensi ini satu ini masih fresh dan disentuh sekali dan ini pun tidak ke break spike ya dan membuat higher high, artinya minyak masih ada potensi untuk melanjutkan ke zona ini terlebih dahulu sebagai batasannya. Selama ini belum ke break 62 belum ke break ya, 62 belum ke break bisa ada potensi ke 80-an. Inilah sebagai target yang masuk akalnya. Karena dalam struktur market seperti ini ya. Dan ini basic dari struktur market. Higher high, higher high, higher high. Nah, higher low,
Saya koreksi, higher high, ditembus membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini kan zonanya ya, zonanya. Nah, zona yang tadi ini sudah disentuh. Ternyata resisten yang ini sudah di break. Kan sudah ada yang namanya pembalikan arah dari time frame daily ataupun weekly. Ini adalah resisten, ini adalah new support, dan harga koreksinya lama seperti ini. Artinya ada potensi pullback. Jangan menganggap di angka 62. Biasanya lebih tinggi di atasnya ini yakni di 65 atau 66 di sini. Potensi untuk pullbacknya dengan SL ya di 62 lah. Artinya kita berani rugi dari entry di 64, 65, berani ambil rugi di $3, keuntungan di 82 tadi. Karena ini adalah sudah reversal di time frame yang lebih besar. Ya, di sini kita bisa ambil kerugian di $3 ya, $3 untuk rugi dari angka 65 ke angka 62 dengan target 65 ke angka 82 bisa 7. Kita bisa ambil yakni 1/2/4 lah. Itu ya. Ini untuk cara kalau untuk di swing. Kalau untuk di swing ya, untuk di swing yang untuk bermain di minyak. Seperti itu. Jadi saat ini saya masih menunggu di time frame yang lebih kecil ya. Di time frame yang lebih kecil saya hapus moving average-nya. Saya akan lihat di time frame yang lebih kecil, saya akan cari entry point yakni di zona-zona yang ini. Ya, saya mencari entry sebagai buyer. Ya, tadi zonanya di 65 sampai 62. Saya cari ke kiri. Nah, di zona ini. Di zona ini nih. Kalau kita kerucutkan ke time frame yang lebih kecil, ada zona ya, ada zona di sini. Kita geser ke kiri. Oke, saya time frame yang lebih kecil besaran lagi A1. Nanti lebih terlihat di mana sih zona-zonanya. Nah, ini kan. Tuh. Ya, di 66 ya, di 66-an. 66 artinya kita ambil rugi yakni di bawah di 62 lah, ambil rugi kita cari entry point di 66. Ini belum tersentuh. 66 belum tersentuh karena ini adalah zona level demand ya, demand. Ada potensi harga untuk melanjutkan biris hingga ke sini. Ya. Hingga biris ini karena dari struktur time frame 1 jam ya ini sudah membuat lower low. Ini adalah lower high, ada potensi untuk membuat lower low kembali. Biasanya saya menunggu konsolidasi seperti ini di time frame 1 jam ya. Di time frame 1 jam kan tadi pergerakannya seperti ini ya, lower low, membuat lower low, lower high, ya kan. Nanti akan ada proses kecil, bikin wave, kecil. Nah, di new low ini, di kawasan zona 66, saya mencari engulfing atau ada reversal kecil di time frame M15. Ketika sudah break, udah entry aja, udah buy. Ini kan sudah salah satu konfirmasi sebagai buyer. Di time frame yang lebih kecil ya, di zona 66. Di zona 66, 65. Ya. Itu adalah mapping dari US Oil. Saat ini memang masih downtrend. Saya tidak berani ngambil lawan arah sebagai buyer terlebih dahulu untuk jangka panjangnya. Entry di angka 6566, 6665, TP di 82 karena di time frame daily dan weekly 82 adalah resistennya, rusaknya atau breakout-nya, reversalnya di time frame high-nya itu di 82 dengan SL saya di 62. Ya. Seperti itu untuk US Oil. Baik, sampai di sini ada pertanyaan kembali untuk Pak Susanto atau mungkin dengan rekan-rekan sobat trader seperti Pak Tulus dan maaf dengan Bapak KCP Menara Gading. Mungkin ada pertanyaan sampai di sini? Ya, ditanyakan saja Pak, karena kita sharing-sharing mengenai gimana sih cara trading untuk bisa meminimalisir resiko dan menambah kapasitas kita, jadi semakin percaya diri gitu. Ternyata SL saya sudah setipis ini loh gitu. Dan biar
kalaupun kena stop loss ruginya kecil gitu. Memang itu memang membutuhkan jam terbang dan sekali lagi ya tidak ada momen seperti itu memang kita harus membidik ya, tidak entry melulu buy dan sell tiap hari, tidak seperti itu ya. Baik, sampai sini ada pertanyaan mungkin Bu Sima? Kita buka sesi tanya jawab ya. Ini dari bertanya nih. Oke, kita lanjut dulu mungkin Pak. Oke, di sini saya akan membahas untuk dari. Oke, di sini saya akan membuka aplikasi HSB MetaTrader ya, karena sobat trader pun trading tidak hanya di aplikasi IX ya, untuk di HSB pun menyediakan MetaTrader. Nah, untuk MetaTrader ini paling sering digunakan oleh trader-trader yang mencari simple ya. Oke, di sini untuk gold ya. Di gold pertama saya akan membuat mapping terlebih dahulu di time frame yang lebih besar ya. Semakin time frame lebih besar, maka semakin tahu pergerakan dari majornya terlebih dahulu. Mau kemana ini ya, misalkan gold ya. Nah, saya punya level resisten di 2072, yang terakhirnya ini resisten di 2080 ya, atau 2070-an lah ya. Dan kemudian di time frame only sudah terjadinya break atau engulfing atau dominan break satu candle monthly ya. Artinya masih ada potensi harga untuk lanjut kembali hingga ke zona ini. Untuk kesimpulan dari monthly ya, sampai ke zona ini. Nah, dia sudah memasuki di zona antara zona seller dan zona buyer. Di sini sedang bertempur ya, sedang bertempur. Ini dari kesimpulannya. Artinya pertama, saya lihat dari satu candle terlebih dahulu, yang ini ya, yang ini saya oke, belum ini ya. Satu candle yang ini, satu candle yang hijau ini, terakhir kalinya ya ini yang candle hijau atau bullish yang ini, ternyata sudah di break oleh dua candle. Ya, dua candle nih sedang running. Sebenarnya ini belum ke break karena belum close. Ada potensi kalau dari time frame only ada potensi dia tidak nge-break zona yang ini. Zona low-nya dari candle bullish terakhir. Ya, ada potensi reject karena masih ada beberapa hari kembali hingga akhir bulan. Kalau kita hitung di sini ya hingga 1950 sampai 1932 masih ada potensi ya rejection dan masih berada di atas zona ini. Nah, kalau dari time frame only, namun saya dari time frame only ada potensi harga hingga ke zona ini ke 1800-an. Dari time frame only karena zona ini adalah zona demand yang low-nya di sini ya, low-nya di sini hingga di sini. Kalau dari time frame besar ya. Ini untuk story-nya hingga ke 1807. Ini dari time frame besar monthly dan saya akan kerucutkan kembali di time frame weekly. Apa sih yang diceritakan di time frame weekly? Nah, di sini lebih jelas. Ternyata higher low yang di level zona ini 1950 sudah ditembus. Ya, sudah ditembus dan saat ini sedang tempur-tempuran. Kita punya zona yang namanya RBS, resistance become support, di kawasan bermain-main di key level atau di RBS karena RBS di time frame lebih besar itu berpotensi akan rejection. Itu ya. Kalau dalam swing kalau kita nggak entry di sini maka kita sudah ketinggalan harga mau buy dan sell. Kalau misalkan mau sell ya risk rasionya yakni tinggi sampai ke sini. Kalau kita dari time frame weekly, saya lihat dari sudut pandang time frame weekly. Kita ada di sini 15.350 poin untuk stop loss dan di bawah pun sama. Ya, kurang lebih 1:1. Kalau berbicara swing untuk weekly.
Di sini akan saya kerucutkan kembali di time frame yang lebih kecil, yakni di daily. Untuk meminimalisir resikonya. Nah, di daily, zona ini sudah ketembus. Oke. Di daily, zona ini sudah ketembus. Lihat, candle ini berada di bawah zona higher low. Artinya, seperti ini. Karena ini higher low, saya bikin ya, higher low. Saya perbesar. Nah, ini higher low. Oke, saya buat yang lebih besar lagi. Ini higher low. Kemudian ini higher high. Lihat, sudah ada reversal ya. Ini sudah ada reversal. Nih, kita lihat. Tuh, ya. Ini sudah ke break. Ke break. Ya, sudah ke break. Jadi, begini skenarionya. Kalau zona ini tidak ditembus oleh buyer, ya, tidak ditembus oleh buyer, kita lihat di zona berapa nih? Nah, di 1985. Ya, zona ini belum ditembus oleh buyer, ya. Biasanya price action akan mengambil low risk entry point di zona ini. Seperti ini untuk penjelasannya, ya. Pergerakan gold seperti ini ya. Nah, ini kan sudah ketembus dan membuat lower high LH, LL. Dan ini kan sudah membuat LL baru. Nah, price action biasanya di sini adalah zona low risk untuk mencari entry point pullback dari LH. Selama zona ini belum ketembus, ya, belum ketembus, masih sah kita untuk mencari entry point sebagai seller dengan target di lower low di sini. Ini struktur market menginformasikan. Artinya, ketika lower low ini sudah ditembus membuat lower low baru, akan ada potensi koreksi hingga lower high karena range-nya itu dari LH membuat LL. Inilah ranging-nya dari price action, dari struktur market. Kalau kita bisa kan entry sell, contohnya ini di 1930, ya SL-nya mau nggak mau harus di sini. Ya, SL-nya mau nggak mau harus di LH, di atas LH. Ya, kalau mengacu dari time frame daily tadi. Ya, karena lower high ini adalah zona yang benar-benar kalau ini ke break, ya sudah wassalam. Artinya kita sebagai seller sudah tidak bagus kembali. Sudah terjadinya uptrend. Seller sudah tidak berlaku. Oleh karena itu, struktur market itu menjelaskan bahwa saat ini sedang downtrend, level inilah level ketahanan kuncinya. Selama level ini belum di break atau ditembus atau break up, masih sah-sah saja sebagai seller. Itu loh basicnya, basic struktur market. Oke? Itu adalah basic struktur market. Nah, gimana cara kita cari posisi sebagai buyer? Nah, contohnya gini. Ini downtrend, 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 ditembus. Ini kan sudah menjadi uptrend kan? Resisten yang terakhir kalinya dan support yang terakhir kalinya membuat resisten baru kembali. Ada pergerakan resisten new yang lebih tinggi dibandingkan resisten sebelumnya. Maka ini sudah dianggap konfirmasi sebagai uptrend. Reversal ini disebut, kalau SMC mungkin disebut apa namanya? Astrologi bukan bos, bukan abstraktor. Coach ya, coach kalau untuk SMC ya. Bahasa enaknya di sini sudah pembalikan arah. Yang tadinya downtrend, resisten, resisten, support, support, support membuat new support yang lebih rendah, ada support ini membuat new support rendah dan ini supportnya lebih rendah kembali dan ternyata membuat dari support baru volumenya lebih besar. Dan ini kotaknya segini kalau kita analogikan. Mungkin ini selisihnya ada 10, mungkin ini ada 15 karena lebih besar. Ini kan sudah reversal. Nah, artinya ketika sudah reversal seperti ini, kita mau buy di atas pun boleh, di tengahnya pun boleh, di bawahnya pun boleh. Karena koreksi itu ada 3, entah sedikit, setengah, atau pullback. Oleh karena itu, stop loss biasanya di bawah support ini.
Kan seperti itu untuk basicnya ya, basic dari price action atau pergerakan harga. Nah, yang terjadi dengan gold pun sama, membuat higher high, higher high, higher high, kemudian membuat lower low. Ini kan sudah di break, kemudian membuat lower high. Ini lower low atau support baru. Support yang terakhir ternyata lebih rendah dari yang ini. Resisten atau lower high. Ternyata ditembus lower low, membuat lower low kembali dan membuat new support. Artinya akan ada koreksi entah sedikit ya di 19 mungkin 32 atau di 1950 sampai di batas ini ya. Untuk batas ini kita lihat di mana nih? Di 1985. Nah, 1985 ya atau 1985. Nah, sah-sah aja kita ambil sell karena ini posisi dalam downtrend. Dalam downtrend ini menggunakan dari struktur market. Basicnya pergerakan harga. Ketika kita mengetahui pergerakan harga ini, ya kita mengetahui di mana sih level swing stop loss yang benar-benar modal kita tuh sampai di mana gitu. Ya kalau ini udah ke-break ketembus oleh buyer, ya wassalam. Artinya kita kena SL dan menunggu ini koreksi kita ambil sebagai buyer, ya koreksi sebagai buyer dan target di resisten terakhir ini kembali. Alurnya kan seperti itu untuk price action, aksi dan reaksi harga, mengetahui entry point yang sudah di mappingkan oleh kita, dilukiskan oleh kita. Basicnya seperti itu. Nah, oleh karena itu untuk gold ya, untuk gold ini saya masuk ke aplikasi ini ya, MetaTrader. Ya. Ya, ini lower high-nya kan ini. Lower high. Saya tulis ya. Lower high LH. Nah, LH berarti ini ketika sudah membuat lower low, dia sedang mencari LH-nya. Namun batasan terakhirnya ini. Ya. Telah membuat lower low di sini. Artinya ada potensi dia untuk membuat lower low kembali, ya. Nah, banyak banget cara kita mengetahui retracement koreksinya di angka berapanya. Kita bisa gunakan yang namanya tool Fibonacci. Dari LH sampai ke LL. Kita tarik garis angka 100-nya di atas, angka 0-nya di bawah. Nah, retracement-nya di mana? Di zona mana? Oke. Nah, kita kerucutkan kembali time frame 4. Lihat. Di angka berapa nih untuk zona retrace-nya? Di 50 dan 61 di zona ini. Ini adalah kawasan zona drop base drop. Harga drop, membuat base, kemudian drop kembali. Oke. Ya, ini untuk zona swingnya di 50 sampai 61. Untuk mencari entry point. Kalau kita crossing check kembali, zona ini zona SNR key level juga. Wah, kalau dilihat-lihat ini di kawasan 1950 key level, bener ya? Key level nih, angka cantik 1950. Ya, artinya masih ada koreksi entah sedikit di sini dia langsung terjun ke bawah skenarionya atau ke kawasan zona ini terlebih dahulu baru retrace melanjutkan membuat lower low kembali atau hingga sampai ke zona 1985. Karena zona inilah zona ketahanan market yang menggerakkan dari lower high-nya hingga membuat lower low. Ini dari time frame daily ya. Daily saja sudah menceritakan seperti ini. Bagaimana kalau kita lihat di time frame H1, wah lebih banyak kembali harusnya coret-coretnya. Lebih banyak kembali. Nah, kita punya zona-zona nih. Di sini lower high, lower low, lower high, lower low. Di sini lower low, lower high. Di sini tidak mampu ditembus lower high yang ini, ya. Lower high yang ini nih.
Saya ganti jadi warna hijau ya untuk menjelaskan lower high dan lower low-nya. Nih. Kita punya lower low ini, lower high ini. Ini ditembus, ini lower low-nya. Buat lower high. Nah, ini lower low-nya. Ini lower low, lower low, lower low, lower low, lower high. Lower high yang ini tidak mampu ditembus. Lihat rejection. Harga saat ini dari ini lower high, lower low, lower high. Kemudian melanjutkan kembali lower low. Kemudian lower high di sini. Lihat, ketika nyentuh ke lower high harga rejection saat ini ya lower low, lower low kembali, lower low, dari lower low membuat higher high. Nah, di time frame 1 kalau kita ngikutin seperti ini maka akan semakin clear. Karena itulah kalau untuk price action saya masih menunggu apakah di sini dia rejection ya, rejection karena ini kan masih nge-push ya. Sudah ada reversal di time frame yang lebih kecil di sini. Time frame yang lebih kecil kita lihat ini lower low yang ini membuat lower low baru. Ya, ini lower low. Kemudian membuat lower low kembali ditembus, ini lower high ditembus membuat resisten baru ya, membuat adanya reversal, koreksi, entry buy, target untuk di sini. Nah, di sini saya masih menunggu apakah zona lower high ini ketembus atau tidak. Kalau zona ini ketembus, ada koreksi saya entry buy. Saat ini anjurannya memang masih dalam downtrend, tapi aksi harga masih mencari konsolidasi, ngebreak atas atau melanjutkan ke bawah kembali. Kalau entry sebagai buyer sudah ketinggalan. Entry sebagai buyer sudah ketinggalan. Kenapa? Karena resikonya tuh sampai di sini. Nah, resikonya sampai di sini. Resikonya sampai di sini. Kalau kita entry buy, SL-nya di sini. Jauh. Karena itulah menunggu level ini ke break terlebih dahulu, ketembus, koreksi, bisa entry dengan target di berikutnya, di lower high berikutnya di sini. Ya, entah di level key level yang tadi di sini, karena di sini ada zona cantik, ada drop, base, drop, dan ini ada kawasan fake out, ya. Ada fake out, ada resisten yang ditembus, ternyata berbalik arah. Harusnya di sini terjadinya melakukan buyer kembali, namun ditembus fake out, ini manipulation. Ya, ini level cantik nih QM. Kalau untuk price action sebenarnya QM Quasimodo level di zona ini 1952. Ya, ada potensi oleh karena itu untuk menjadi buy di sini sudah ketinggalan harga dan probabilitas kalau ingin mencari resiko baiknya sebagai seller. Baiknya sebagai seller ya. Karena SL-nya lebih tipis di atas ini lower high. SL di sini kita entry sell, ini sudah di kawasan zona supply. Ya, kalau kita misalkan banding-bandingan ya, ini saya hapus, semua saya hapus. Nah, kalau banding-bandingan ini lower high, ya ini lower high, maka SL kita tipis di sini. Ya, kita cari entry point di sini, sell dengan target, yakni kotaknya bisa lebih dari 2. Ya, tuh. Ya, dua tipis ya, 1:2. Kalau ingin mencari probabilitas sebagai seller. Seperti itu. Karena kerugiannya kita contoh $20, $100, keuntungan $200. Seperti itu. Ya. Namun saat ini saya masih mencari konsolidasi apakah ke break atau enggak. Kalau enggak ke break di zona ini lagi tipis lagi, saya masih menunggu di zona yang lebih naikkan dikit lagi nih. Naikkan dikit lagi. Kalau dikerucutkan ke time frame M15, di sini ada zona ya. Ada zona di sini. Nah, cantik nih. Nah, di sini. Di zona ini. Cari entry point-nya di sini. Di 1934 atau 35. Ya. Dengan konfirmasi. Membuat higher high kecil. Higher low. Higher high. Dan ada konfirmasi ke break seperti ini. Ya. Saya bisa langsung entry. Bisa langsung entry di sini. Atau nunggu retest kembali lagi ke kawasan support become resistant. Dan SL di atasnya dan target
di zona demand, di kawasan QM kembali. Seperti itu ya. Untuk cara entry di gold. Ya. Namun jika sobat trader ingin melakukan sell dan terburu-buru, wah, gebu-gebu boleh sell di sini karena masih downtrend. Ya, masih downtrend. Dan SL di atasnya. Ketika ini udah ke break, wah, berarti seller sudah kalah pada time frame H1. Artinya ada potensi untuk melanjutkan kenaikan kembali ke 1950. Ini dari struktur market. Struktur market saja sudah menjelaskan seperti ini, betapa sederhana struktur market tapi powerful. Baik, seperti itu untuk penjelasan dari saya untuk teknikalnya. Jadi untuk kesimpulannya, hati-hati karena The Fed kebijakan Kongres yang terakhir mengumumkan bahwa kenaikan suku bunga lebih condong untuk gold masih dalam posisi turun. Dari struktur market pun sama ya, karena zona ini adalah zona ketahanan belum mampu ditembus, artinya masih bisa melanjutkan arah untuk turun untuk gold. Dan untuk US oil pun sama ya, US oil saya akan cek US oil untuk zonanya ya, masih ada potensi ini kawasan RBS, SBR support become resistant, masih ada potensi hingga ke yang tadi saya jelaskan ke sini, ke zona yang ini. Nah, di sini, di bawahan lagi ya, di sini. Nah, ke zona yang ini, ke 66 masih ada potensi. Karena suku bunganya akan ada kenaikan, otomatis komoditas dan energi melemah. Ya, suku bunga naik akan melibatkan ke berbagai negara mengalami kesulitan untuk membeli energi minyak, permintaan berkurang karena harganya cukup mahal. Itu untuk kesimpulan US oil, dan harga ada potensi untuk melanjutkan penurunan kembali. Dan begitupun dengan gold sama ya, dari di zona yang tadi saya jelaskan. Untuk di gold di 19 selama zona 193738 belum ditembus, ada potensi untuk melanjutkan downtrend ya. Seperti itu untuk Bu Sima, kesimpulannya mungkin bisa diinformasikan kepada klien. Oke, baik, untuk Pak Agus, mungkin ada pertanyaan kembali Pak sampai di sini Pak? Tidak apa-apa Pak, coba saya ikuti, saya pahami pelan-pelan Pak. Tidak apa-apa, saya ngikutin terus Pak. Tapi dari tadi dari yang tadi saya jelaskan sudah kebayang belum atau masih bingung? Ya, sedikit paham tentang support, resistance, terus lower high. Oke, dari struktur market ya Pak ya. Jadi kawasan lower high yang ini tidak ditembus, ada potensi untuk melanjutkan kembali dari suku bunga menginformasi. Dan begitupun sama dengan US oil ya. Begitupun dengan US oil masih ada potensi untuk melanjutkan hingga ke zona 66. Oke. Saya rasa cukup sekian dan saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah kata, dan silakan lanjutkan. Di hari ini. Ya. Nah, harapan dan kalau misalnya ada saya rasa itu aja mungkin Pak yang untuk setiap hari Selasa, Rabu, Kamis itu bisa sharing pergerakan mau kemana, ini kemana, itu Bapak bisa untuk yang nantinya akan di WhatsApp oleh dari tim kami.